Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu wal-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi. Telah berkata pengarang kitab rahimahullahu ta'ala, semoga kita dapat mendengarnya. Fa'idatun yukrahu lil musalli al-dzakari wa ghairihi tarku syai'in min sunanis salati. Qala syekhuna wa fi umumihi nadhur walladhi yattajahu takhsisuhu bima warada fihi nahyun aw khilafun fil wujudi. Fa'idatun, fa'idah yukrahu lil musalli, makruh bagi orang yang sembahyang, makruh bagi orang yang sembahyang, az-zakari baik yang laki-laki wa ghairihi atau selain laki-laki, yaitu perempuan. Jadi apa yang makruh? Makruh tarkun syai'in, meninggalkan sesuatu daripada sunanus sholati, yaitu kesunahan solat. Ya, berarti makruh bagi orang yang sembahyang meninggalkan daripada sunnah-sunnah solat. Ya, jadi kita akan kita bahas dalam sembahyang apa sunnah yang kita bahas. Maka ada pendapat ulama yang berkata bahawa meninggalkan sunnah-sunnah solat itu makruh. Meninggalkan sunnah dalam sembahyangnya makruh. Jadi itu macam sunnah-sunnah sembahyang banyak sekali. Kalau kita bahas dulu. Tapi kalau meninggalkan sunnah maka gimana? Apabila kita tinggalkan sunnah dalam sembahyang, tentunya mungkin dua atau lain kadang gitu. Tapi kalau sudah banyak sekali meninggalkan sunnah dalam solat, itu nanti bisa jadi makruh. Karena memang Rasulullah, tip-tip Nabi Muhammad bersembahyang tetap amalan sunnah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Amalan sunnah, kecuali memang mungkin tengah perang atau mungkin tengah mendadak, mendesak. Bedanya lebih waktu dia sembahyang, dalam keadaan mendesak, maka hal-hal yang sunnahnya hanya dia baca. Karena bisa menjadi batal sembahyang. Kibang sunnah dalam mendesak, solat dalam mendesaknya, bagi ulun sembahyang kalau habis mati. Ulun sembahyang kalau habis mati, mau habis solat diperpanjanglah harta yang sunnahnya. Padahal kalau habis mati, dia hanjilin. Ya, dia mendesak. Harta katanya guna. Cuci yang mendesaknya tu dia hanjil tak amalkan yang sunnah. Tidak boleh mengamalkan yang sunnah apabila keadaan sudah mendesak. Maka oleh karena itu, masalah yang kita bahas dalamnya adalah apabila waktu luang atau panjang waktu sembahyang, maka meninggalkan yang sunnah-sunnah itu. Nasi model orang mana? Waktu sembahyangnya betul-betul dah pukul atau panjang waktu. Tapi mendesak tak sakit perut. Ya, benar? Mendesak sakit perut. Itu bang. Hukum katanya sembahyang menahan sakit perut dan makruh, bisa membatalkan sembahyang. Benar? Lipat itu surah bahawa membatalkan sembahyang. Hanya dia khusyuk. Habis tekan sembahyang jangan kerja. Kerja sakit perut nak khusyuk. Tengok tawar-menawar untuk Allah bertemu berapa lebih boleh kemah itu tak betul dah. Boleh? Jadi oleh karenanya apabila sakit perut dia tak amalkan yang sunnah-sunnah, ini sudah dua hukum. Orang sakit perut gimana hukum itu? Gimana hukum orang yang sakit perut dalam solat? Dua. Pertama, tidak boleh menahan. Harus batalkan sembahyang, ya betul. Yang kedua, boleh tahankan solat lalu baru puasa. Ya, yang pertama tidak boleh kita batalkan sembahyang. Harus batalkan sembahyang. Ya betul. Apabila bantah mulai sembahyang, harus batalkan. Mada mulai Allahu Akbar. Rakaat pertama apabila mungkin contoh sembahyang rakaat sembahyang dulu. Allahu Akbar. Dua rakaat kamu 30. Mana wajib kita tak perlu
Tapi menyukai harap assalamualaikum karabi ini baca untuk yang sakit perut. Maka amalan sunnah yang ada karabi ini baik ramai kali ada yang wajib bangkat. Contoh, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Yang kamu dah sakit perut. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka hana pun tak baca itu fil alamin innaka hamidum majid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang wajib keluar. Salawat pada Nabi. Lainnya assalamualaikum berangkat. Itu boleh. Itulah seterusnya. Maka oleh karena itu meninggalkan hal-hal yang sunnah dalam solat itu hukumnya makruh. Apabila dalam sembahyang kita tak buat makruh bisa jadi batal sembahyang. Jadi anda tak buat makruh, menyetabah dua buah makruh dua. Tapi kalau tak makruh maka bisa jadi batal sembahyang. Nah, oleh karena itu berkatalah Syekh kita wa fi umumihi, dan pada keumumannya, keumuman solat sunnah, keumuman sunnah solat, nadrun perlu diteliti. Walladhi yattajahu takhsisuhu, dan adapun yang berpendapat mentaksiskannya bima warada fihi, dengan barang-barang yang telah datang padanya, nahyun itu dicegah, au khilafun fil wujubi, ataupun khilaf bagi mewujudkannya. Berarti ada sunnah-sunnah dalam solat yang menurut ulama wajib. Ada sunnah-sunnah dalam solat hanya sunnah. Lagi contoh takbir bismillah menurut Imam Malik. Takkan bismillah sebelum baca Fatihah menurut Imam Malik itu tidak sunnah. Jadi yang kita masukkan hal-hal yang sunnah dalam solat itu berbeda beberapa ulama. Ada yang sunnah, ada yang bukan sunnah. Ada yang bukan sunnah, ada yang wajib, ada yang bukan wajib. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang sunnah, ada yang makruh. Menurut ulama tabuh amalan, nah yang sunnah, nah yang makruh. Menurut ulama lah tabuh amalan, nah yang sunnah, nah yang wajib. Jadi oleh karenanya kembali pembahasannya punya menandaku bahwa tacuk pendapat Pak Demo. Menurut pendapat ulama ke nah yang wajib, nah berbohai yang menurut Imam Syafi'i sunnah, tapi menurut ulama lain wajib. Nah berbohai yang wajib tapi yang sunnah tapi makruh. Mudah-mudahan ini tacuk pendapat Pak Demo. Pertengahan. Oh, kalau begitu harus kita amalkan yang sunnah, meninggalkan yang sunnah makruh. Nabi Muhammad sebelum sembahyang kemudian harus bersiwak. Bersiwak itu hukumnya wajib bagi Nabi. Sehingga pendapat ulama mengatakan benar siwak wajib. Tapi menurut mazhab Syafi'i tidak wajib. Nah, deku kipanjaran aku yang nyokeun wajib, nyokeun ada wajib. Ni anggap itu. Oh, kalau begitu ambil di tengah. Tengah berarti sunnah maka ubah. Jadi menyerta ulang dalam sunnah-sunnah dalam sembahyangnya kalau tabah. Kan? Wa sunnah dzikrun wa du'aun sirran atmuha. Dan sunnah zikir dan doa secara perlahan atmuha setelah solat. Sunnah. Jadi ada baca zikir dalam sembahyang itu sunnah setelah solat. Ya, sunnah bacanya, tidak wajib ya. Sunnah sirran dengan suara yang pelan. Cuma naurudanya dulu, munyo ada sembahyang. Katanya tak baca zikir tapi dengan suara yang keras. Nah, sunnah. Baliknya mudah. Ya. Ada sebahagian orang yang bilang tidak boleh baca zikir dan doa secara suara keras setelah solat. Karena pendapat mereka. Tapi sebahagian yang lain mengatakan boleh setelah solat baca zikir dan doa dengan suara keras. Jadi ada dua buah pendapat ulama. Jadi part yang betul itu ban dua buah betul.
Yang pendapat ulama mengatakan zikir dan doa setelah solat dengan suara keras itu betul. Pendapat ulama yang mengatakan bahawa zikir suara keras setelah solat tidak boleh yang keras, itu juga betul. Jadi ini ada pada pendapat, ya. Maka oleh karena itu tergantung katanya dia waktu tanya di kampungnya kan. Kita mufakatnya, dia semaya baca zikir suara keras. Oh, dia berarti baca sama-sama. Tengok mana orang teruk tu, hai haji baca haji. Tidak boleh ada orang datang ke kampung dia waktu contoh. Hitam dia ada maka zikir habis solat harus baca dengan suara keras, itu tak boleh. Oh tidak. Dalam hadis ada yang boleh mengeraskan zikir, ada yang tidak boleh. Berarti bagi Allah betul. Hanya biar bakir ni orang ini dia bakir gara-garanya. Jadi ada orang berkata bahawa zikir, ya, doa, zikir suara keras bersemayangnya haji. Ini kelompok yang bukan haji menanci ibadah, yang orang yang hendak baca yang hendak baca zikir dengan suara keras yang bid'ah sesat. Ini berapa betul? Jadi dua-duanya betul. Jadi tergantung bagaimana musyawarahan. Maka sunnah di sini zikir dan doa itu dengan suara yang keras. Tapi belum kena baca tahu hadis pendapat Imam Nawawi di dalam. Berkata Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar, warwaina, dan telah diriwayatkan oleh dan kami telah meriwayatkan di kitab Ibnu Sunni, dalam kitab Ibnu Sunni daripada Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW idza qada salatahu, apabila Nabi setelah selesai solat, masaha wajhahu biyadihi yumna. Nabi menyolong sembahyang, kebiasaan Nabi-nya. Ini menurut Imam Nawawi, ya. Jadi tengok naurudanya mendapat tahu pendapat Imam Nawawi. Imam Nawawi pernah berkata dalam kitab Ghatnya bernama Al-Adhkar bahawa Nabi, tip-tip Nabi dia sembahyang, masaha wajhahu biyadihi yumna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini rambut Nabi. Nabi bangun. Dia tengok punya daun bid'ah itu tak ada bid'ah. Berarti sama artinya dia menyalahi pendapat Imam Nawawi. Nawawi yang tahu lama apa bacanya lama. Ini kebiasaan Nabi dalam kitab Al-Azkar. Mudah-mudahan malam ini ramaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah biyadihil yumna, dengan sebelah kanan. Baik balik ya. Mana balik dia alhamdulillah, tapi hana faham. Mana pahala. Nanti kalau dia tingkat mana-mana hidup pahala Allah. Pada tahu faham dah kami. Hidup pahala Allah. Bang hayu umat Muhammad ni hidup hadiah raya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah memang nabi dia nabi yang raya. Ya. Tapi ketika Nabi mengusapkan tangan kanan tangan kanan ke muka beliau sambil berkata, asyhadu an la ilaha illa huwar rahmanur rahim, Allahumma arham anil hamd wal hazn. Ya, ini doa Nabi. Jadi Nabi watak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi usap wajah, doa. Doanya adalah asyhadu an la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Asyhadu an la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahumma dhahab anil hamna wal hazn. Ya Allah, hilangkanlah daripadaku rasa takut dan rasa sedih. Ini doanya. Ini jadi apa ini? Jadi apa? Kan doanya namanya. Allah menunjukkan mudah. Asyhadu an la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Inilah. Asyhadu an la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahumma dhahab anil hamna wal hazn. Ya Allah, hilangkanlah aku daripada rasa takut dan sedih. Tapi najid doa yang lain, menurut riwayat lain, bismillahilladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahumma dhahab. Oh, mana yang pun asyhadu, bunyinya bismillah. Ini yang beda.
Yang pertama asyhadu an la ilaha illallah, yang kedua bismillahilladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Asyhadu an la ilaha huwar rahmanur rahim, yang kedua bismillahilladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Berarti punya mana? Tak amaikannya lah ya. Indonesia belum depu, sunnah mana? Tapi belum depu cik belum nak doa ni betul. Berarti nak doa orang ni tak usapkan wajah dia dah semayang. Ini gimana cara nak apa ya? Mungkin panjang dah, kakak dah baca mantra asyhadu an la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Jadi anda baca bahasa Indonesia di sini, ya Allah nak pegaduhlah penyakit takut dan rasa sedih dalam hati. Ya, ya gitu dia. Nah, itu sunnah Rasulullah. Nah, kemudian wa yusanul israru bihima, dan disunnahkan mengecilkan suara pada saat kita nyata baca zikir dan doa semuanya. Kecilkan suara. Limunfaridin, bagi orang yang tengah sembahyang biro, wa makmumin, atau dalam keadaan makmum, wa imamun lam yurad ta'lima, dan imam itu tidak menghendaki ta'limal hadirina, memberitahu kepada hadirin, wala ta'minahum, dan tidaklah mereka mengaminkan li du'aihi, bagi doanya, bisima'i, bagi pendengarannya, mendengarkannya. Ini kasus bagi orang yang solatnya mau zikirnya sendiri-sendiri. Jadi kita jangan mufakat di kampung mulanya, sudah dikulimung, ditanya, insyaAllah kita semayang, baca zikir sendiri-sendiri. Kalau baca zikir sendiri-sendiri, silakan dapat pahala. Tapi menyona mufakat, kita jangan baca sendiri-sendiri, lebih pahalanya sama-sama, baca zikir sama-sama. Mudah dia sini. Nah, pendapat sih kan, tapi dalam kitab itu dipahami. Ada pendapat yang boleh kita itu baca zikir dengan suara keras bersama makmum. Hadis riwayat daripada Imam At-Tirmizi bahwa Rasulullah pernah sekali solat, setelah solat beliau baca zikir dengan suara keras. Dalam hadisnya itu bisautihil a'la, Nabi mengeluarkan suara keras. Nabi punya semayang, kadang-kadang dia semayangnya hanya baca zikir, maksudnya baca zikirnya dengan suara lembut. Kadang-kadang baca apa-apa, Nabi mana-mana dia semayang, Nabi tegas tu bisa tidak ada mengeraskan suara. Ya, kan? Jadi pun kalau Nabi semayang, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahu mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Ya, kan? Jadi berarti menyamakan dua buah pendapat, dia pakai yang pertama atau yang kedua, tergantung bab ilmunya kita mufakat. Jadi apa hikmah dan Tuhan beri penjelasan kau? Tengok bila orang dia ada nom tu dia tengok zikir. Janganlah kira orang hanya zikir dalam ayat. Maksudnya hanya tegak-tegak zikir dalam ayat. Maka kadang-kadang dia jawab, tiba dia jawab bahawa dia semayang baca zikir dengan suara keras itu boleh menurut hadis Imam At-Tirmizi, dan sebahagian dia semayang baca zikir dengan suara hana keras betul juga menurut hadis. Yang tujuannya benar. Jadi tanya kerana ini tengok mana kasus mana. Kerana pun dah memang primo, tanya mana mesti nak lebih. Kita jago. Benar? Aku hanya dua hana format isi. Benar-benar berarti ingat betul pengajian dia. Berarti pengajian di malam Rabu di kitab yang anak tu tadi. Nah, sudah. Wa warada fihi ma ahadithun, dan ya didatangkanlah, telah mendatangkanlah pada zikir dan doa itu ahadithun, banyak sekali hadis. Banyak sekali hadis menerangkan tentang zikir setelah solat, zikir dan doa. Ya, kathiratun dzakartu jumlatan, dan aku telah sebutkan jumlah-jumlah daripadanya itu di dalam kitabku bernama Irsyadul Ibad. Nah, ini kitab. Nah, tahu kitab nanti adalah kitab Irsyadul Ibad.
Di dalam kitab itu banyak sekali dijelaskan tentang zikir-zikir, tentang sembahyang dan doa-doa. Waruya at-Tirmizi, dan telah diriwayatkan Imam Tirmizi daripada Abi Umamah qala, telah berkata, qila, telah dikatakan orang di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayat doa ini, yaitu doa asma, ayat doa. Jadi naurun doa Nabi Muhammad, Nabi ayat doa asma'u ay aqrabu ilal ijabati, doa yang paling Allah galak dan ketika doanya langsung diijabah oleh Allah. Apa doa Nabi? Ya, naurun doa Nabi Muhammad doa yang waktu kita baca di sembahyang Nabi, yang Allah paling galak, yang waktu taknya diijabah Allah Nabi, yang langsung diijabah oleh Allah kan? Maka itulah Rasulullah ada doa. Kapan? Jaufal laili wa duburas salawatil maktubati. Doa waktu takkan doanya langsung diijabah oleh Allah. Pajan Nabi nya tanya ni kon doa apa, tapi pajan waktu kita tanya doa ni langsung dijabah oleh Allah. Maka itulah Nabi Muhammad jaufal laili. Jaufal laili ni artinya adalah pertengahan. Ya, tengah malamnya kon berarti kita yang ada kebetulan malamnya ada taim tu ada main game gitu ya. Tengah malam doa juga benar. Tengah malam ni orang yang memang nak rencana ibadah, terserah betul baca Quran, tahajud tu kan. Kita laluran. Ya, pertengahan malam dan pemantau doa dipanjatkan juga Allah, insya-Allah dijabah. Okey. Jadi urang tanya kepada Nabi Muhammad ayat doa asma'u ay aqrabu ilal ijabati. Nabi doa pajan waktu kita tanya doa Nabi yang diijabah langsung oleh Allah. Maka pertama kata Rasulullah jaufal laili, pertengahan malam. Yang kedua, wa duhuras salawatil maktubati, dan saat-saat setelah solat. Dua buah waktu yang waktu kita nyum doanya insya-Allah dijabah langsung. Pertama pertengahan malam, yang kedua setelah solat, mandum solat. Setelah solat zuhur, setelah solat asar, setelah solat maghrib, terserah. Pokoknya bunyi kitanya oleh solat dan panjatkan doa, insya-Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuman ya, masalah doanya yang terima kan apa sih kan? Nabi Muhammad bertunjuk kepada kita tentang syariat. Masalah hakikatnya kan Allah sih. Mesti kita contoh benar. Gedenya dia dapat judi, dia dapat main tu, dapat panjatkan doa. Nah, terima dah. Menurut secara syariat nanti mau elok main judi. Tapi nak hukumnya Allah, ada ikut ada. Ada juga orang yang rajin solat tapi tidak menatah sembahyang, tapi panjatkan doa, terima doa dari Allah. Maka ana pun. Jadi mudah-mudahan ya dua buah waktu itu kita jaga. Mudah-mudahan kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala, terserahkan kepada Allah. Lagi pembahasan dalam kitab Al-Hikam. Tuan ingat ya bahawa berdoa jangan menuntut. Jangan hadap dari Allah. Waktu dia dapatkan doa, baiklah ni berlututnya menyembah dari orang awam ya. Terpaksa Allah. Hanya terpaksa Allah. Jadi beda orang nak doa kepada Allah, berdoa kepada Allah tapi menyerahkan dirinya beda. Naci orang doa lagi menuntut dengan ya Allah harus menolong hanya bunyukah harus menolong ya kan ada. Nah, kiban cara tu waktu kita yang berdoa baik terkesan menuntut, baik pakai wate le. Yang cara orang yang berdoa pakai wate nya sama macam menuntut. Ya Allah Tuhanku, menunjuklah rezeki, menunjuk rezeki. Itu menuntut. Baik pakai wate pertama. Kemudian baik pakai jenis, baik sebutkan jenis. Bila sebutkan jenis, saya tak macam menuntut. Ya Allah harus menolong. Warna merah. Makanya kita dah berdoa kepada Allah, yang serahkan dulu ya Allah ya Tuhanku, anak dia insya-Allah belum ke kahwin. Bahawa anak lelaki wa Allah, mudah-mudahan sukseslah perkahwinannya.
Hanya untuk cara Allah mensukseskan hidup boleh saudara saudara naufun jak bunuh jak hidup untuk apa itu don cok kan tadi naufun boleh. Nah itu caranya. Jadi yang kali kita bahas alhamdulillah berarti sambung dengan dengan mulai. Dalam alikam tidak boleh berdoa untuk nah. Ya. Kah. Jadi ada satu ya, hadis riwayat daripada Imam Al-Hakim yang membaca dalam. Jadi kenapa doa itu sangat dianjurkan oleh Rasulullah setelah sholat? Ternyata doanya dikira Nabi Muhammad, ad-du'a'u silahul mu'minin. Doa itu adalah senjata orang beriman. Ya, senjata orang beriman. Nyokon muslim ya. Menurut balik doa itu senjata orang muslim ya anak namun karena banyak orang Islam tapi tidak beriman. Jadi pajan doanya jadi senjata apabila kondisi ulun tengah dalam beriman. Ya, dalam beriman. Ya, jadi jadilah doa itu senjata apabila kita dalam posisi beriman. Tapi punya hana beriman ladai dia menunggu contoh. Maya hana yang hanya kesenjata doa. Tapi di kesenjata doa apabila orang beriman tunjuk doa. Itulah hidro ulama ini dalam menatah dan nyono. Wateka berdoa ada di kesenjata. Tapi menyodanya awam ulama apa menunggu bayanglah dalam bayang akhirnya dibuka. Ya, benar kan? Maka berhati-hatilah dengan mudah-mudahan berhati-hatilah terhadap doa para alim ulama. Ulama menyukam doa dulu menyangkal. Kenapa? Karena kata Rasulullah, fa innahu yanzuru bi nurillah. Ulamanya hanya tengah dulu kira berfikir maka dia bisa melihat cahaya Allah. Ya, nanti mudah-mudahan habis-habis dalam doa Allah. Kenapa? Karena ulama itu jika berdoa jadilah senjata. Nah, kan? Bisa dijadikan. Ada kalau polisi senjatanya ya Mbak Budedi dia. Punya TNI senjatanya ya mungkin bomnya. Tapi kalau ulama, pak senjata ulama bedanya kan mandunglah senjata. Pejabat, pak senjata pejabat. Mbak Budedi ya. Punya kamu nawa ya kan mau kita ya kira protection tu itu depend buku kita. Kadang kau benar 50 miliar 3 menit 50 miliar 3. Itu senjata para pejabat, senjata polisi ya bawa senjata ni. Mula ke debitnya kan takut dia kan. Mana sih itu benar lah. Biasa polisi tanya mana sih mana pakai senjata, mana kamu mana sih Pak. Karena dia itu polisi menyobat TNI ya bisa jadi ya mereka bisa punya bom, punya bazooka sebenarnya. Tapi mandum senjata pejabat, senjata polisi, tentara yang aktif. Munyo ulama tak mulai pakai senjata ya. Ulama mulai pakai senjata dan tahanan. Mandum habis. Pun senjata ulama, Pak. Yang punya pesan aku laluan Pak Macam Jang nampak ulama akan laki doanya. Punya pesan Abu yang doni Pak almarhum Abu yang Yudin ketika berangkat Mesir. Dalam berangkat Mesir maka dititipkanlah pesan ayah beliau kepada beliau. Tengok nyotok ke Mesir merumpok ulama yang tawadu maka laki doa. Nah, yang kenyang Nabi sendiri yang berkata bahwa doa itu adalah senjata orang beriman. Wa imaduddin, dan kata Nabi doa itu juga termasuk tiang agama. Wa nurus samawati wal ard, dan doa itu adalah cahaya langit dan bumi. Doanya. Kemudian dalam satu hadis hanya boleh menyampaikan innal bala'a, sesungguhnya balanya yang tapi betul ya Allah. Balanya kan beriplin. Ku dari langit, ku dari biu dari bumi. Yang tapi balanya. Balanya cik maka tapi
Selama berputarnya bumi, bala terus akan turun, akan naik. Dari umur pun dari langit yang akan itu. Tapi bahkan handa buatnya, bahkan balanya handa oleh Allah karena fayal taqahu doa, karena bertanya mentang berdoa kepada Allah. Ya, benar kan? Karena bala itu tidak jadi turunkan karena ada doa. Berarti doanya baik-baik. Sangat bila kita minta doa, insya-Allah bala akan turun. Kenapa? Kata Rasulullah, fayata'allajana falatarjan ila yaumil qiyamah. Karena antara doa dengan bala yang sambil pergi. Ini bahasanya mana? Sambil pokok. Nyo bala kena putrun kerana jadi kerana doa. Bak sabuh nang roh putrun kena putrun Allah bala kerana jadi kerana doa ulama. Bak sabuh wilayah kena putrun doa bala ada Allah kerana jadi kerana doa. Ya, berarti lagi Aceh yang begitu. Apa beda ke Aceh itu mah taruh di Jakarta. Ini mungkin lebih badak punya putra Allah. Karena doa baik. Tapi oleh karenanya inilah hakikat doa. Mudah-mudahan harus kita sabi-sabi doa kip-kip dia tetap membayar. Nah, insya-Allah anak punya akan kita bahas doa pengontrol itu yang dianjurkan di sembahyang. Kemudian doakan dia, tapi doa pengontrol yang harus saya baca, yang habis-habis Nabi itu di sembahyang.